Ya pemirsa, terdakwa Rizik Syihab menyeret sejumlah nama dalam pledoinya, mulai dari Kepala BIN yang menjanjikan penghentian kasusnya hingga Wali Kota Bogor Bima Arya yang disebutnya berbohong. Apa dasar tudingan Rizik? Sudah bergabung bersama kami pengacara Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Dan kami juga sudah berusaha menghubungi Wali Kota Bogor Bima Arya, namun saat ini dirinya masih dialog dengan pengunjuk rasa di sana. Saya sapa dulu Aziz Yanuar, selamat sore Bang Aziz. Selamat sore Bang Davi. Baik. Bang Aziz, sebagai pengacara Rizik Syihab, kemarin kita tahu dalam pledoinya Rizik Syihab menyebut berbagai pihak termasuk Kepala BIN, kemudian mantan Kapolri Tito Karnavian dan segala macam. Sebenarnya apa dasar pernyataan tersebut? Dasarnya kami duga dan kami rasa memang tidak lepas dari memang yang dialami oleh Habib Rizik sendiri. Singkatnya seperti itu, dan itu dituangkan oleh beliau sebagai bentuk penjelasan supaya yang disampaikan itu komprehensif dan juga tidak sepatah-patah sehingga menimbulkan mispersepsi. Begitu juga dalam penyampaiannya, dalam juga penerimaannya harusnya diterima secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong sehingga menimbulkan salah paham, khawatir seperti itu. Baik, Pak Aziz, apakah penyebutan sejumlah tokoh ini yang disebutkan dalam pledoi Rizik Syihab apakah berhubungan dengan kasus swab tes rumah sakit Umi? Apakah terkait, Pak Aziz? Jadi kaitannya itu, tadi saya cerita, kaitannya itu secara menyeluruh perkara. Misalnya, contoh, Habib Rizik menyebut satu kasus korupsi. Pasti secara kasus tidak akan terkait langsung dengan kasus, saya koreksi tadi ya, bukan pemalsuan swab. Kasusnya itu dugaan pelanggaran, penghalangan pemeriksaan swab. Seperti itu, penghalang-halangan pemeriksaan swab dari penghalangan pemeriksaan atau pemalsuan. Jadi terkait dengan hasilnya? Ya. Hasilnya ya berarti ya Pak Aziz ya? Bukan hasilnya, pemeriksaannya. Jadi kasusnya itu pemeriksaannya dituduhkan dihalang-halangi sehingga menghambat penanganan lapis seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya pemalsuan, itu di situ tidak ada. Sama sekali tidak disebut. Jadi saya luruskan dulu tadi. Kemarin beberapa media juga keliru dan saya bantu luruskan juga. Kemudian tadi saya lanjutkan. Iya, silakan Pak. Silakan Pak Aziz, lanjutkan. Ya Mbak Nisa. Jadi kasus korupsi misalnya dicontohkan sama Habib Rizik itu, contohnya itu maksudnya dalam vonisnya. Bukan berarti kasusnya berhubungan langsung, itu saya satu contoh. Jadi makanya tadi penerimaannya itu tidak bisa setengah-setengah gitu kan, harus dilihat secara komprehensif dan juga bersambung kalimatnya dengan penjelasan lainnya oleh Habib Rizik. Jadi kalaupun di situ ada disebut-sebut beberapa nama ya yang memang kita sudah kenal, mungkin tokoh atau pejabat, itu maksudnya sebagai satu kesatuan cerita dari beliau, seperti itu. Baik, Pak Aziz, kami juga sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat sore, Kang Bima. Selamat sore. Baik, nampaknya sambungan kami dengan Wali Kota Bogor terputus. Kita lanjutkan dialog dengan pengacara Rizik Syihab, Pak Aziz Yanuar. Pak Aziz, penyebutan sejumlah tokoh mulai dari Tito Karnavian, kemudian Kepala BIN, dan sejumlah tokoh-tokoh publik. Apakah itu berhubungan dengan kasus ini? Secara cerita, Habib Rizik itu kan masuk menceritakan dari semenjak beliau itu masih di Mekah Al-Mukarramah, kemudian bahkan sebelum beliau pulang, itu bagian satu cerita yang dari pemahaman beliau ya, itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap beliau, dan kriminalisasi itu antara lain ya bersambung dengan beberapa kasus yang memang beliau alami saat ini, yaitu kasus penghalangan swab rumah sakit Umi, kasus kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung. Sebenarnya yang diceritakan ini pernah diceritakan beliau dalam pledoinya juga waktu kasus kerumunan Megamendung dan kerumunan rumah sakit Umi. Kerumunan Petamburan, maaf saya revisi. Nah, cuma memang di sini lebih lengkap seperti itu. Itu sih. Jadi kalau ditanya ada hubungannya, ini cerita.
cerita tidak dapat dilepaskan dari usaha yang beliau anggap sebagai kriminalisasi terhadap beliau dan kawan-kawan. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak Aziz, saat ini simpatisan dari Rizik Syihab sedang berdemonstrasi di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Tadi kami sudah memantau dan sangat disayangkan demonstrasinya sendiri tidak mengabaikan protokol kesehatan. Mungkin nanti kita akan lanjut dialog mengenai hari ini. Pak Aziz, jangan diputus sambungan kami. Kami juga akan kembali berdialog nanti dengan Pak Aziz Yanuar usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Sore pemirsa, dan kita masih terhubung dengan pengacara Rizik Syihab Bapak Aziz Yanuar, dan kami tadi sempat terhubung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, namun kemudian Kang Bima Arya melanjutkan dialog dengan simpatisan Rizik Syihab yang menggeruduk kantor DPRD dan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Saya kembali bertanya kepada Pak Aziz. Pak Aziz, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini karena hambatan terjadi saat Satgas Covid melakukan hasil swab test. Namun dari beberapa keterangan di Rut Rumah Sakit UMI diduga menyiarkan hoax tes swab HRS karena baru melaporkan ke Satgas Covid 22 hari kemudian, tidak real time. Kemudian dari beberapa informasi juga menyebutkan bahwa di Rut Rumah Sakit UMI menyebutkan bahwa hasil screening dari Rizik Syihab tidak mengarah ke COVID-19. Pertanyaannya? Ya, terkait dengan pernyataan Direktur Rumah Sakit UMI. Ya. Terkait dengan pernyataan Dirut Rumah Sakit UMI, Pak Aziz. Ya. Apakah Anda menolak dari? Ya. Gimana, Manisa? Iya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa bukan. Jadi tidak dilaporkan 22 hari kemudian, dilaporkan secara real time. Jadi gini, kemarin itu ada fakta yang kita muat dalam pledoi Rumah Sakit UMI ya, terkait kasus Rumah Sakit UMI ini. Pihak Dr. Andi Tatat sebagai direktur itu menjelaskan, yang pertama adalah bahwa pelaporan real time itu jadi gini, yang pertama tidak betul ada penghalang-halangan karena pihak Rumah Sakit UMI bahkan dalam hal ini Habib Rizik sangat terbuka. Kan memeriksa itu waktu itu Dr. Mercy. Memeriksa Dr. Mercy, kemudian dari pihak Dinkes Bogor, Satgas Covid menanyakan mau memeriksa Habib Rizik lagi ya untuk di swab. Kemudian ditanya oleh pihak Habib Rizik, apa urgensinya? Baik Pak Aziz, kami mohon maaf karena kami terbatas durasi. Dialog dengan Anda harus kami putus di sini. Terima kasih Pak Aziz Yanuar telah bergabung bersama kami di iNews Sore.